Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita telah selesai membahas suatu hal penting pada pengajian yang telah lalu, yaitu beberapa pembahasan penting tentang apa? Isti'adah. Maka mulai malam hari ini dan seterusnya kita akan membahas beberapa pembahasan penting seputar apa? Kalau sudah isti'adah apa kisahnya? Basmalah. Basmalah itu apa? Basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang akan kita jelaskan pertama kali pada malam hari ini adalah kapan saja kita disyariatkan untuk mengucapkan basmalah. Kapan saja kita disyariatkan untuk mengucapkan basmalah. Barangkali ada di antara jamaah sekalian yang terbersit di hatinya, pengajiannya kan pengajian tafsir, kenapa kok membahas kapan kita diperintahkan untuk membaca basmalah? Kenapa kita enggak mencukupkan diri hanya dengan membahas makna dari basmalah saja? Kalau ada yang bertanya kayak gitu gimana? Hah? Atau mungkin ada yang bertanya, kemarin ketika isti'adzah, kenapa kok kita tidak mencukupkan diri hanya dengan menjelaskan tafsir dari isti'adzah? Kenapa kita juga membahas tentang momen-momen apa saja yang kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah? Gimana kalau Anda tanya kayak gitu? Atau mungkin ada di antara jamaah sekalian yang terbersit di hatinya pertanyaan itu. Ada enggak? Hah? Enggak ada? Sendiko dawuh aja? Iya. Harus ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah karena para ahli tafsir menyebutkan hal serupa. Para ahli tafsir ketika mereka menjelaskan tafsir dari isti'adzah, kemudian tafsir dari basmalah, mereka juga menyebutkan hal-hal yang saya sebutkan ini. Jadi mereka enggak mencukupkan diri dengan hanya menjelaskan makna dari isti'adzah dan juga makna dari basmalah, tapi juga mereka menjelaskan kapan kita diperintahkan untuk membaca basmalah, kapan kita diperintahkan untuk membaca apa? Isti'adzah. Maka tidak masalah kita menjadikan para ulama tafsir kita sebagai suri tauladan kita. Apalagi ditambah hal lain yang melatar belakangi pemasukan pembahasan seperti ini dalam materi tafsir adalah karena kita ingin mengetahui hal yang praktis. Praktis maksudnya adalah bisa langsung dipraktekkan. Itu maksud dari praktis. Jadi setelah kita mengetahui makna isti'adzah, kapan kita praktek membaca isti'adzah?
Sehingga ilmu itu bukan hanya menjadi sebuah wacana yang ada di dalam kepala kita. Tapi ilmu tersebut akan kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pentingnya kita mengetahui momen-momen disyariatkannya kita untuk membaca basmalah. Kembali kepada pertanyaan semula, kapan disyariatkan untuk membaca basmalah? Kapan? Apa? Di saat mengerjakan sesuatu. Sesuatu itu apa? Yang baik. Maaf nih ya, masuk buang air besar itu baik gak itu? Kapan kita membaca? Hah? Mau makan? 1. Masuk rumah? 2. Ini saya persiapkan mungkin malam hari ini, mungkin kita akan membahas 10 ini. Kalau cukup waktunya. Kalau enggak cukup kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, disunnahkan untuk memulai setiap perbuatan dan perkataan dengan apa? Basmalah. Disunnahkan untuk memulai setiap perkataan dan perbuatan dengan basmalah. Hal yang senada juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahumullah ta'ala. Namun kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, ada beberapa momen yang mendapatkan penegasan ekstra, yang mendapatkan penegasan dan penekanan ekstra dalam Al-Quran dan Sunnah, supaya dimulai dengan membaca apa? Basmalah. Di antara momen tersebut, 1, sebelum berwudu. Sebelum apa? Berwudu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Imam Ibnu Katsir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la wudu'a lah." Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu, alias salatnya tidak apa? Tidak sah. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah sebelum melakukannya. Dan tidak ada wudu bagi siapa yang tidak mengucapkan basmalah sebelum apa? Berwudu. Maka jangan lupa, ini suatu hal yang kadang-kadang terlalaikan dari benak kita, entah karena kita tidak tahu atau karena kita meremehkan dan kurang peduli. Pada Nabi SAW di sini berkata, la wudu'a, tidak ada wudu. Makanya ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang enggak basmalah sebelum wudu itu salatnya wudunya tidak apa? Tidak sah. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Meskipun insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan basmalah hukumnya wajib. Namun kalau lupa maka wudunya tetap apa? Tetap sah. Tapi jangan kita kemudian meremehkan dan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ini adalah momen yang pertama, yaitu sebelum apa? Berwudu. Yang kedua, di saat memasuki masjid dan keluar darinya. Di saat memasuki masjid dan keluar darinya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya akan memasuki masjid, beliau berkata, Bismillahi. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Berarti membaca bismillah plus apa tadi? Salawat.
Jadi sebelum masuk masjid ucapkan apa? Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza kharaja qala, dan seandainya beliau akan keluar dari masjid, beliau membaca Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Sama. Masuk dan keluar bacaannya apa? Sama. Apa itu tadi? Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Albani. Ada tambahannya selain membaca Bismillah Allahumma salli ala Muhammad, yaitu bacaan yang sudah umum di masyarakat. Kalau masuk masjid setelah mengucapkan Bismillah Allahumma salli ala Muhammad ditambah dengan bacaan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau mau keluar setelah membaca Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad ditambah dengan apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini tambahannya dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi itu bacanya ya. Kalau mau masuk masjid kita mengucapkan Bismillah Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kita membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, wahai Rabbi bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Kalau mau keluar kita mengucapkan Bismillah Allahumma salli ala Muhammad, kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya memohon karuniamu. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara momen disyariatkannya kita membaca Bismillah adalah di pagi dan sore hari. Di waktu pagi dan sore hari. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah." Andaikan seorang hamba di setiap pagi dan sore membaca Bismillah, enggak cukup sampai di sini. Ada yang hafal? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Sapa sing bisa apa? Ngacung? Gak ada yang apa? Insyaallah sudah ada yang apa. Mungkin karena tawadhu ya. Bok riak nanti ya kalau angkat tangan gitu. Apa tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Setiap pagi dan sore salasa marratin, 3 kali. Apa keuntungannya? Lam yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan atau membahayakan orang tersebut. Nih ya, kalau kita pengen selamat dunia akhirat, pengen selamat dari godaan fisik maupun non fisik. Fisik itu ya ketabrak motor. Kemudian apalagi terjerumus ke lubang. Non fisik ya kena pelet, kena santet. Baca doa ini setiap apa? Pagi dan sore berapa kali? 3 kali. Itulah enaknya di dalam agama Islam. Jadi kalau kita pengen selamat nggak perlu beli jimat. Nek jimat itu kan pakai duit belinya, iya nggak? Nggak ada dukun itu bagi-bagi jimat gratis. Dukun itu mesti pakai apa? Pakai duit. Kenapa? Karena itu mata pencaharian dia. Kalau gratis dia nggak dapat apa? Nggak dapat duit, nggak bisa makan. Maka dalam Islam nggak perlu kita beli seperti itu. Gratis kita kalau mau pakai selamat. Supaya kita selamat gratis. Syaratnya apa?
baca doa tadi, bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang dengan namanya ini, yaitu dengan nama Allah, maka tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang bisa mencelakakan. Wa huwas sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata bahwasanya hadis ini hasan, sahih, gharib. Makanya dipraktekkan ya. Makanya tadi saya katakan kita mempelajari poin ini adalah supaya kita bisa praktek. Jadi ilmu itu jangan hanya dijadikan sebagai apa? Sebagai apa? Wacana. Jangan dijadikan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mulai besok pagi yang belum membaca doa ini, praktekkan. Insya Allah akan terasa bedanya. Akan terasa bedanya, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu." Seandainya ada seseorang yang memasuki rumahnya, فذكر الله عند دخوله وعند طعامه, kemudian dia mengucapkan basmalah ketika masuk dan ketika makan, qala syaitan, setan akan berkata, la mabita lakum wala asya. Setan akan berkata, kita tidak mendapatkan tempat menginap dan kita tidak mendapatkan makan di rumah ini. Itu keuntungannya kalau kita mengucapkan bismillah sebelum apa? Masuk rumah. Jadi rumah kita itu tidak menjadi hotelnya siapa? Setan. Jadi kalau kita pengen rumah kita itu tidak diinepi oleh setan, mudah sekali. Nggak perlu kita itu nyebar apa? Garam di sekeliling apa? Rumah, nggak perlu. Nggak perlu kita baca minta air dari paranormal kemudian kita percik-percikkan di sekeliling rumah, nggak perlu. Terlalu ribet. Terlalu apa? Terlalu ribet. Mudah sekali caranya apa? Masuk rumah apa? Ucapkan bismillah. Mudah nggak? Saking mudahnya makanya pada lupa. Ya, Mbok? Saking mudahnya jadi pada ditinggalkan. Mudah sekali masuk rumah ucapkan apa? Bismillah. Kalau kita ucapkan bismillah, setan berkata, wah, malam ini kita nggak bisa nginep di rumah ini. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi. Seandainya seseorang memasuki rumahnya, kemudian dia tidak mengucapkan bismillah ketika masuk, qala syaitan, setan akan berkata, adraktumul mabit, kalian akan mendapatkan tempat menginap di rumah ini. Ya, makanya rumah itu jadi angker. Kenapa? Karena diinapi oleh siapa? Oleh setan. Makanya antara suami dengan istri selalu apa? Ribut. Karena apa? Karena temannya siapa? Setan. Yang ini kalau ribut, piring terbang. Yang ini membalas apa? Gelas yang terbang. Kurang puas, ambil panci. Yang ini ambil apa? Ambil ciri karo mutu. Kenapa? Karena isi rumah itu adalah setan. Suasananya panas. Maka kalau ingin rumahnya harmonis, rumahnya tentrem, ketika masuk rumah ucapkan apa? Bismillah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, sebelum makan dan minum. Sebelum apa? Makan dan minum. Dalilnya antara lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, sammillah." Wahai anak muda, ucapkanlah bismillah sebelum engkau makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat darimu. 3 adab disebutkan oleh Nabi SAW sekaligus. Dan yang diajak bicara saat itu anak kecil. Anak kecil yang saat itu makan beserta Rasulullah SAW. Tapi tangannya anak kecil itu piknik kemana-mana. Apa maksudnya? Makanannya di sini, tapi dia ngambil yang di sana-sana. Wah. Ambil lagi yang sebelah sini. Sama Nabi SAW diapakan? Dipukul? Enggak. Dibentak? Enggak. Dinasehati oleh Rasulullah SAW. Ya ghulam, wahai anak muda, Bismillah. Ucapkanlah bismillah sebelum apa? Makan. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang paling dekat dengan dirimu. Jadi Nabi SAW enggak langsung tembak. Nek mangan gue aja sing aku sing perak disit, enggak seperti itu. Dikasih apa? Dikasih pendahuluan. Nek arep makan ucapkan apa? Bismillah sih. Kemudian kalau makan, makanlah pakai tangan apa? Kanan. Baru ditembak. Nek makan itu makan makanan yang apa? Yang terdekat. Jadi kalau kita mendapatkan anak kita makan dan tidak mengikuti adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, harus ditegur. Banyak di antara orang tua yang membiarkan anaknya makan pakai tangan apa? Tangan kiri. Banyak sekali, dan saya perhatikan hal itu. Dan terkadang itu terjadi di rumah yang orang tuanya rajin sholat, rajin ngaji, tapi kurang perhatian dalam hal-hal yang dianggap sepele seperti itu. Atau bahkan mungkin orang tuanya juga sering lupa pakai tangan apa? Tangan kiri. Karena dia juga tidak perhatian dengan dirinya sendiri, bagaimana dia akan perhatian dengan apa? Dengan orang lain. Terus kalau misalnya kita enggak baca bismillah sebelum makan, apa akibatnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis lain, tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau misalnya kita enggak makan, tidak membaca bismillah sebelum makan, apa yang terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha." Seandainya salah seorang dari kalian lupa atau tidak mengucapkan basmalah sebelum makan, maka setan akan berkata, kita mendapatkan makanan gratis. Setan ikut apa? Ikut makan. Mulane telung piring mundung-mundung ora apa? Ora wareg-wareg. Soalnya apa? Tidak mengucapkan apa? Bismillah, sehingga dibantu oleh siapa? Oleh setan. Kalau yang bantu anak kita enggak apa-apa. Ini yang bantu siapa? Setan. Itulah pentingnya kita mengucapkan bismillah sebelum apa? Sebelum makan. Waduh Ustaz, kalau lupa bagaimana Ustaz? Saking boleh kencot, saking laparnya, kemudian pulang-pulang dari kerja, di depan meja sudah tersedia anak jangan bening, kemudian ada sambal lombok uyah, tempe goreng, mantap banget rasanya, langsung leb. Wis nembe
Aku mau mengisi nyawa kan bismillah. Jebule kelalen ora apa? Bismillah. Apakah ada solusinya? Jawabannya ada. Solusinya ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Seandainya salah seorang di antara kalian akan makan, maka hendaklah dia mengucapkan basmalah. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, seandainya dia lupa untuk mengucapkan basmalah sebelum makan, maka hendaklah dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi ada solusinya. Jadi Nabi kita tahu bahwasanya umatnya ini adalah umat yang banyak apa? Banyak lupa. Akhirnya diberi solusi. Itulah indahnya Islam. Itulah sempurnanya Islam. Ketika seorang tidak melakukan ini, diberi solusi. Membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, yang artinya dengan nama Allah di awal makan dan di akhir makan. Maksudnya adalah dengan nama Allah sebelum dan sesudah apa? Dan sesudah makan. Sudah, ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Di antara momen yang diperintahkan untuk mengucapkan basmalah adalah sebelum masuk WC. Sebelum masuk WC atau kamar kecil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam." Penutup yang menghalangi pandangan jin dari auratnya Bani Adam. Jadi setan itu bisa melihat aurat kita kalau kita nggak menutupi aurat tersebut. Nutupinya pakai apa? Nah? Pakai apa? Pakai baju. Baju tembus ini. Hah? Setan jangankan baju, tembok aja bisa apa? Bisa tembus. Jangan apa baju. Terus bagaimana kita menutupi aurat kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penutup yang akan menghalangi pandangan setan dari auratnya Bani Adam, idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah. Yang akan menutupi adalah ucapan bismillah ketika seseorang masuk ke dalam WC. Jadi kalau misalnya sebelum masuk WC kita mengucapkan bismillah, setan apa? Gak bisa ngelihat karena kita sudah ditutupi aurat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya mengucapkan bismillah, setan bisa apa? Bisa ngintip. Malu kita dilihat sama setan. Jadi kalau sebelum masuk WC kita ucapkan apa? Bismillah. Ditambah lagi dengan doa yang sudah umum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan apa? Perempuan. Jadi kalau mau masuk WC baca dulu apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang keenam, yang ketujuh.
ketika menutup pintu dan perkakas rumah. Ketika menutup pintu dan perkakas rumah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Seandainya hari mulai gelap, maka tahanlah anak-anak kalian supaya tidak keluar apa? Rumah. Jadi kalau sudah mulai sore, istilah wong Jawa apa? Sande kala. Kalau sudah mulai hari akan gelap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuffu sibyanakum." Tahan anak-anak kalian supaya tidak apa? Keluar rumah. Kenapa? Fa innash syayatina tantashiru hina idin. Karena setan pada waktu itu apa? Berkeliaran. Jadi apa yang dinasihatkan oleh bapak-bapak kita dulu ternyata ada apa? Ada dalilnya. Dalilnya hadis sahih riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Maka anak kita ya, anak-anak nih, kalau sudah sore supaya pada apa? Masuk. Jangan bolehkan mereka apa? Keluar rumah. Kenapa? Karena setan saat itu keluar rumah, sedang berkeliaran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dhahaba sa'atun min al-laili fahalluhum." Seandainya sudah lewat sebagian malam, di dalam riwayat lain disebutkan kalau sudah lewat waktu Isya, maka biarkan mereka. Biarkan mereka itu maksudnya adalah nek arep ada kebutuhan yang enggak apa-apa keluar apa? Rumah. Maksudnya biarkan mereka itu bukan wis mana pada apa? Pada mutu, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah apa? Kalau ada kebutuhan belajar kelompok, apalagi kebutuhan anak-anak. Apa? Jajan, enggak apa-apa. Apa lagi? Pacaran. Enggak boleh. Nah, orang tua harus menahan anaknya kalau seperti ini, jangan dibiarkan keluar. Itu boleh keluar kalau sudah lewat sebagian malam, dalam riwayat lain kalau sudah lepas Isya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa'aghliqul abwaba wadhkurusmallah." Kemudian tutuplah pintu-pintu kalian dan ucapkanlah bismillah. Jadi ketika nutupi pintu sambil apa? Bismillah. Kenapa? Wahai Rasul, kata beliau, fa innash syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang terkunci. Setan tidak bisa apa? Membuka pintu yang terkunci. Jadi menutup pintu sambil mengucapkan bismillah, mengunci pintu sambil mengucapkan bismillah, itu kita diuntungkan dari dua sisi. Kita akan dihindarkan dari setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan apa? Manusia. Setan dari kalangan jin bisa masuk lewat mana saja. Hah? Bisa masuk lewat tembok, bisa masuk lewat apa? Lewat atap. Bisa masuk lewat lubang angin dan lain sebagainya. Bisa masuk dia. Supaya dia nggak bisa masuk, caranya bagaimana? Mudah. Ketika kita tutup pintu kita sambil mengunci pintu tersebut, kita ucapkan apa? Bismillah. Sudah, kalau kayak gitu setan sudah apa? Nggak bisa masuk ke rumah kita. Keuntungan yang kedua, kalau kita kunci, setan dari kalangan manusia tidak bisa apa? Masuk. Siapa itu? Maling. Kecuali maling yang apa? Maling yang pintar. Bisa bongkar apa? Bisa bongkar kunci. Sudah? Itu ketika apa? Menutup pintu. Kemudian tadi katanya
ketika menutup pintu dan ketika menutup apa? Perkakas rumah. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi berikutnya. Wa aufu qirabakum wadhkuru smallahi. Dan tutuplah poci atau teko kalian. Tahu poci ya? Teko itu loh. Apa sih bahasa Jawanya? Ceret. Nah, bagus. Dan tutuplah ceret kalian sambil mengucapkan apa? Bismillah. Ini juga kita diuntungkan dunia akhirat. Ceret kalau ditutup, kita diuntungkan dunia akhirat. Diuntungkan akhirat, setan nggak bisa macam-macam. Dunianya juga binatang-binatang nggak bisa apa? Macam-macam. Makanya di antara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita minum dari ceret, itu kita dilarang untuk langsung apa? Langsung minum dari apanya? Dari mulutnya. Ayo, sing duwe kendi nang omah. Rasane nek karo gelas ora apa? Ora marem rasane. Kudune apa? Digokok ya. Itu dilarang sama Nabi kita SAW. Kenapa? Ya, pertama jijik ya. Pertama jijik karena apa? Orang yang minum kan enggak cuma kita, yang minum ada siapa? Orang. Kalau ada yang mengatakan, "Wah, Ustaz, itu kendi khusus buat saya kok." Jadi masing-masing keluarga punya apa? Kendi sendiri. Jadi ya enggak jijik, Ustaz. Ada hikmah lainnya di balik itu. Apa? Siapa tahu di dalamnya ada apa? Ada serangga yang berbisa. Dan itu pernah kejadian. Klek. Ternyata di situ ada apanya? Ada kalajengking misalnya mampir di situ. Langsung diglek saja. Diceritakan bahwasanya orang tersebut meninggal dunia. Karena binatang yang masuk itu adalah binatang yang sangat berbisa. Tidak dijelaskan dalam hadis itu apa binatangnya. Maka hati-hati. Ini diantara faidahnya menutup apa? Menutup teko atau ceret atau kendi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khammiru aniyatakum wadhkuru smallahi walau an ta'rudu 'alaiha syai'an." Dan tutupilah pula bejana kalian. Bejana kalian tutupi. Meskipun cara menutupinya itu dengan meletakkan sesuatu di atasnya. Meletakkan sesuatu apapun juga. Dan ucapkanlah bismillah ketika apa? Menutup. Bejana menjadinya panci lah badannya ya. Panci, di situ ada air. Jangan lupa panci itu dia apa? Ditutup. Seandainya kita nggak mendapatkan apa-apa, pancinya dicari-cari, tutupnya nggak tahu kemana, nemunya cuma apa? Cuma apa? Ranting. Ranting nungumah orang ranting. Apa? Daun. Solet. Nah, gue sing paling pas gue, paling gampang gue yang boleh nang dapur. Ketemunya kur solet tok, anaknya kur solet, tahu solet kan? Wong Jawa kabeh kok mengene. Ya. Adanya cuma itu saja, penggoreng, alat untuk goreng itu saja. Maka enggak masalah. Yang penting apa? Ada sesuatu yang diletakkan di atas apa? Di atas panci tersebut. Sambil mengucapkan apa? Bismillah. Yang terakhir, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu-lampu kalian kalau mau apa? Kalau mau tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, sebelum melakukan hubungan suami istri. Sebelum melakukan hubungan suami istri. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim,
di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza ata ahlahu wa qala," sesungguhnya salah seorang dari kalian jika sebelum bersetubuh dengan istrinya dia membaca bismillah, urung rampung untuk apa? Untuk bismillah tok. Sabar. Bismillah, kemudian membaca apa? Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bisa apa lorong? Hafal ya, enggak dina sih. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Seandainya ada di antara kita yang sebelum berhubungan suami istri membaca doa ini, faruziqa waladan, kemudian dua orang tersebut suami istri tadi dikaruniai anak, lam yadurruhu syaitan, setan tidak bisa mencelakakan anak tersebut. Ini hikmahnya, ya, ini hikmahnya. Jadi sekebelat apapun jangan lupa membaca doa ini, ya. Kalau misalnya kita takut nanti lupa, sebelum pemanasan sudah membaca doa ini. Jadi nggak mesti pemanasan dulu, baru ketika akan masuk baru baca ini. Nanti mbok nggak apa, mbok nggak sempat. Maka sebelum pemanasan nggak masalah. Nah, sebelum pemanasan kita membaca Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Artinya apa? Bismillah artinya adalah dengan nama Allah. Kemudian Allahumma ya Allah jannibna syaitan, jauhkanlah setan atau jauhkanlah kami dari setan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Jauhkanlah setan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Dan masih ada momen-momen yang lainnya, kita buka atau kita sisakan sedikit waktu untuk tanya jawab. Silakan kalau yang bertanya. Ya. Yang pertama saya tanya dengan mohon perbedaan antara godaan anak dengan godaan setan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita baca basmalah atau sabu, kita merupakan kegiatan baik, misalkan kan bahasa dia dan berarti terpisah. Itu apakah berartinya atau bagaimana? Ya. Yang pertama adalah nafsu dengan godaan setan. Apakah ada perbedaannya? Ada perbedaannya. Mungkin bisa diungkapkan dengan kata nafsu itu adalah salah satu dari sesuatu yang ditimbulkan oleh setan. Nafsu adalah sesuatu yang salah satu di antara sesuatu yang ditimbulkan oleh setan di dalam siapa? Di dalam jiwa kita. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita berangkat kerja, kemudian kita mengucapkan Bismillah, apakah itu termasuk sesuatu yang diperintahkan atau termasuk bid'ah? Jawabannya ada pada pembahasan yang akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. Yaitu ketika seseorang akan keluar rumah, dia diperintahkan untuk membaca apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ustaz, seandainya anak ingin ikut ke masjid waktu maghrib, apakah ada amalan supaya tidak diganggu setan? Ada. Ada sekali. Suruh anak kita membaca
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Berapa kali? 3 kali. Insyaallah dia tidak akan apa? Diganggu oleh siapa? Oleh setan. Loh Ustaz, anaknya ini belum bisa baca. Belum bisa apa? Baca, umur 3 tahun misalnya. Belum bisa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Mudah. Bapaknya yang membacakan atau ibunya. Bapaknya membacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim 3 kali. Kemudian disembulkan ke tangannya, lalu diusapkan kepada siapa? Kepada anaknya. Insyaallah anak tersebut akan terjaga. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Ini akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. Sengaja saya undurkan karena nanti kaitannya dengan membaca salah satu momen membaca bismillah, yaitu ketika seorang sebelum membaca Al-Quran. Nanti ini kita akan undurkan pada pengajian yang akan datang. Ada lagi? Atau kita menurut kerjanya di kamar mandi ketika bermalah kalau berwudu. Misalnya ada air di dalam itu kan dulu, misalnya kita menutupnya, padahal itu di kamar mandi, apa kita bisa membaca bismillah di dalam? Sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, bukan di dalam apa? Bukan di dalam kamar mandi. Dan ini juga termasuk sekalian jawaban bagi orang yang tempat wudunya di mana? Di dalam kamar mandi. Tempat wudunya di dalam kamar mandi. Padahal kita tahu sebelum wudu kita diperintahkan untuk baca bismillah. Di satu sisi kita nggak boleh berzikir di dalam apa? Kamar mandi. Lah piye iki? Sebelum wudu supaya baca bismillah, tempat wudunya di mana? Kamar mandi. Jawabannya, pernah permasalahan ini saya tanyakan kepada salah seorang ulama di Madinah, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jawabannya adalah ketika kita akan masuk kamar mandi, kita ucapkan bismillah, diniatkan untuk 2 hal. Bismillah sebelum masuk kamar mandi dan bismillah sebelum apa? Berwudu. Jadi bismillah diniatkan untuk apa? Sekalian untuk sebelum masuk kamar mandi dan sebelum apa? Dan sebelum berwudu. Ada lagi? Ini ada beberapa pertanyaan tapi nggak ada hubungannya dengan materi kita. Ya. Bagaimana? Bagaimana hukumnya bermakmum dengan seseorang yang profesinya adalah paranormal? Seseorang yang sholatnya tidak sah, tidak boleh untuk dijadikan seseorang yang sholatnya tidak sah. Orang yang bermakmum di belakangnya sholatnya juga tidak apa? Juga tidak sah. Seseorang yang sholatnya tidak sah karena kesyirikan yang dilakukan oleh dia atau karena kekufuran yang dilakukan oleh dia, maka orang yang sholat di belakangnya sholatnya tidak apa? Tidak sah juga. Maka hati-hati dalam masalah sholat, kita harus apa? Harus hati-hati. Tapi beda ya antara seorang melakukan kesyirikan dengan seorang melakukan bid'ah. Bid'ah itu berkelas-kelas. Ada yang sudah sampai taraf syirik, ada yang belum sampai taraf syirik. Kalau seorang melakukan bid'ah yang belum sampai taraf syirik, kita masih boleh sholat di belakang dia. Tapi kalau bid'ahnya sudah sampai taraf syirik, maka saat itu para ulama menjelaskan tidak boleh kita sholat di belakang orang seperti itu. Namun kalau ada orang yang lebih selamat dari bid'ah, jelas itu lebih apa?
lebih utama untuk dijadikan sebagai imam. Atas segala perhatiannya kepada sekalian terima kasih. Atas segala kurang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.